Hai good people, selamat siang teman-teman semua. Video ini kayaknya flashback hidup Velin sebelum pulang ke desa. Buat yang belum tahu aku dulunya tinggal di kota sendirian dan mencoba bertahan hidup dengan gaji seadanya. Ini waktu tahun 2020-an. Aku pernah hidup di kos-kosan tidak layak, banyak serangga, dan di daerah yang kumuh karena keterbatasan biaya. Ditambah uang makan perharinya juga nggak banyak. Saking nggak banyaknya, kalau aku beli makan di warung setiap harinya dengan pemasukan kecil itu tetap nggak masuk dalam hitungan aku, teman-teman. Jadi deh, aku menciptakan beberapa menu simple, murah, dan pastinya mudah, beginner friendly, bisa buat ibu-ibu bahkan anak kos juga bisa. Gak banyak alat, gak banyak bahan, bumbu-bumbunya sederhana, dan yang terpenting modalnya cuma 10.000 maksimal nih untuk makan satu keluarga isinya 3 orang. Yang pastinya enak. Aku dari dulu sampai sekarang masih hobi belanja di pasar karena harga bahan-bahan makanan tuh lebih murah dan yang pastinya segar. Percaya nggak percaya, dulu seminggu untuk makan sendiri aku cuma keluar uang kurang lebih 150 ribuan deh untuk beli bahan makanan. Dan pernah nih aku tuh sharing kamar kos sama 2 orang dewasa temen ya. Jadi total 3 orang dalam satu kamar dan aku bisa pakai uang 300 ribu untuk makan kami bertiga siang dan malam. Sudah termaksud beras loh. Maka dari itu aku punya banyak resep murah yang akan aku bagikan untuk kalian. Sekali lagi ya, aku itu gak menjual kesedihan. Ini tuh hanya cerita kalau hidup itu tidak hanya bahagia saja. Dan aku paham gak semua orang cerita hidupnya sama. Belum tentu cerita hidupmu yang bahagia itu juga bahagia untuk orang lain. Maka dari itu untuk kalian yang sekarang juga lagi under budget untuk memasak atau lagi ada budgetnya nih untuk memasak, aku bakal ngajarin kalian menu-menu simple. Hari ini aku bakal membagikan 4 menu mudah dan murah yang bisa kalian terapkan di rumah. Yuk kita bikin. Yang pertama ada cah kangkung bawang putih ala Chinese food. Pertama geprek dan iris halus bawang putih agar aromanya keluar. Lanjut, cuci sayur kangkung sampai bersih. Hati-hati ya, biasanya di sayur kangkung begini itu ada ulat-ulat kecil yang menempel. Jadi kalian harus benar-benar ngeliat sampai detail. Lalu potong bagian batang bawah dekat akarnya. Kalau kalian beli sayur kangkung yang ada akarnya ya dipotong sekalian. Kalau aku sih kurang suka ya batang besar-besarnya. Jadi deh aku simpan untuk masakan yang lainnya. Pisahkan beberapa helai daun dari batang yang keras ya, agar kangkung juga nggak terlalu panjang-panjang ketika dimakan. Soalnya aku pernah keselak batang kangkung panjang sampai nggak bisa nafas. Ini cerita beneran. Di atas wajan yang sudah diberi sedikit minyak untuk menumis, masukkan cincangan bawang putih lalu oseng-oseng sampai coklat. Sengaja ya bawang putihnya harus coklat biar rasanya itu lebih nampol. Lalu masukkan kangkung dan juga sedikit air. Itu doang sih ya. Untuk bumbunya aku masukkan saus tiram, sedikit minyak wijen, kecap manis, lada, dan garam. Kalau nggak punya segala macam jenis kecap-kecapan, pakai garam sama masako aja udah enak banget. Tapi aku rekomendasikan karena ini namanya ala Chinese, pakai deh itu saus tiram dan juga saus wijennya sedikit. Dulu sih waktu aku di kos, kangkung ini sayur wajib yang selalu ada karena murah ya. Biasanya aku tambahkan tahu sebagai protein tambahan, jadi nggak perlu masak daging-dagingan lagi. Kalau sayur kangkung sudah layu ya bisa dihidangkan. Masakan kedua ada telur kecap. Ini masakan simple tapi yakin deh semua anggota keluarga dari anak kecil sampai dewasa bakal suka banget. Adik aku yang umurnya 7 tahun selalu minta dibikinkan makanan ini. Pertama nih, di atas panci tambahkan minyak untuk memasak telur coplok mata sapi. Telur harus dimasak sampai pinggirannya kecoklatan dan crispy. Lalu bisa dibalik. Mau dimasak setengah matang juga boleh, tapi kalau aku biasanya masak telur sampai matang. Kalau pinggirnya sudah kecoklatan, boleh diangkat dan ditiriskan dari minyak. Sebelum lanjut memasak, aku mau kupas dan iris dulu bawang putih. Tekniknya sama seperti sayur kangkung tadi, digeprek lalu diiris kecil-kecil.
Di sini aku pakai 3 siung bawang putih untuk 3 butir telur. Tapi disesuaikan selera ya, kan ada yang gak suka bawang putih ya jangan pakai. Bawang merahnya pakai 2 buah aja, diiris bundar tipis-tipis. Resep ini pakai bawang merah ya, agar lebih wangi. Jumlah bawang-bawangannya bebas, gak usah ikut resep aku juga gak masalah, atau mau dikreasikan sendiri juga gak apa-apa kok. Tumis dulu bawang merahnya sampai layu dan agak coklat, lalu tambahkan bawang putih. Untuk resep ini kalian butuh kecap manis yang dimasak sampai caramelize wangi dan bukan gosong. Kalau sudah, masukkan sedikit air dan pastinya telur yang sudah dimasak. Masaknya nggak ribet gitu doang loh. Karena cabai lagi mahal, jadi cuma naruh cabai merahnya sedikit biar ada warnanya cantik gitu masakannya. Enak juga loh kalau mau ngasih sambal jadi ala-ala penyetan pakai sambal bajak. Udah pernah aku coba dan hasilnya luar biasa. Bumbunya cuma garam, lada, masako ayam, nggak usah pakai gula ya, kan udah manis. Angkat dan sajikan. Untuk kangkung modal masaknya cuma 7.000, pakai 2 ikat kangkung yang per ikatnya 1.500 harganya. Dan untuk telur 10.000 untuk makan 3 orang di rumah, yang per kilo telur isinya 15 di harga 27.000. Berarti per telurnya dihargai 1.800. Jadi dengan modal 17.000 kalian sudah bisa makan siang bareng keluarga. Oh iya, harganya belum termaksud beras ya. Lanjut, masakan ketiga, mie Jawa ala-ala pakai resep andalanku dengan mie telur burung dara. Harganya 11.000 per pak yang bisa untuk makan sampai 9 orang. Resep ini juga dengan budget 15.000 untuk makan 3 orang di rumah. Pertama, sudah pasti masak mie-nya sampai setengah matang lalu diangkat. Jangan sampai kematangan ya, nanti mie sulit digoreng. Kalau mie sudah ditiriskan dari airnya, bisa tambahkan sedikit minyak agar tidak lengket. Lanjut, kita akan siapkan segala kondimennya. Yang pertama ada cabai merah 2 buah aja ya, biar ada warnanya. Dan cabai kan sekarang lagi mahal juga ya say, jadi jangan banyak-banyak. Jangan lupa bawang merah 3 dan bawang putih 5 siung. Agak banyak karena bumbunya simple, jadi rasanya tuh harus nampol. Teknik irisnya sama seperti di resep telur. Nggak lupa pakai ayam filet ya. Di sini aku cuma pakai 1 dada yang aku iris dadu medium. Harga ayam di Prima itu 31.000 per ekor dan aku minta dipotong menjadi 12 bagian. Di sini aku cuma ngambil 2 bagian, jadi total modalnya itu cuma 5.000 rupiah untuk 1 resep. Oh iya, untuk 1 resep 3 orang makan, mie-nya itu aku cuma pakai 1/3 bungkus ya tadi. Aku lupa mention. Di atas wajan taruh minyak, lalu olesi sampai ke pinggir wajan minyak-minyaknya biar nggak lengket. Yang pertama ditumis adalah bawang merah, diikuti bawang putih, tumis sampai layu dan wangi. Sebenarnya resep mie Jawa asli bumbunya itu macam-macam ya. Cuma ini kan versi murah dan rumahan, ya jadi ala-ala aja, yang penting rasanya tetap enak. Kalau bawang-bawangan sudah coklat, bisa tambahkan ayam. Masak sampai ayam matang. Lalu tambahkan mie yang tadi sudah kita rebus. Kalau mie tidak kalian tambahkan minyak setelah direbus, mie akan lengket dan sulit dimasak. Jadi, step itu jangan sampai lupa ya. Supaya ada rasa smoky dari mie, oseng lepas dulu mie sampai agak coklat, baru deh ditambahkan segala bumbu-bumbunya. Yang ada adalah kecap manis, lada, garam, masako sapi, biar rasanya makin enak. Kalau punya minyak bawang boleh ditambahkan dan juga saus sambal sedikit. Terakhir baru masukkan sayuran. Di sini ada cabai merah dan batang sayur kangkung yang tadi sengaja aku simpan. Boleh juga pakai sayur sawi dan daun bawang biar lebih sedap. Masak sebentar aja agar sayur nggak layu-layu banget dan bisa langsung disajikan bersama dengan bawang goreng. Ini sih definisi mie instan naik level. Simple tapi rasanya enak banget. Bisa juga tambahkan telur ceplok ya untuk tambahan protein kalau suka. Tapi makan gini aja sederhana tapi enaknya luar biasa. Modal 15.000 untuk makan 1 keluarga yang pastinya kenyang. Pernah nggak sih ada hari dimana kalian males masak, bahkan masak nasi aja
Males. Nah, itu aku tuh hampir tiap hari dari Senin sampai Jumat begitu, kecuali Sabtu Minggu. Soalnya hari Sabtu Minggu kan makan di luar. Kalau sudah menjadi istrinya Jungkook ya, tapi ya kalau belum ya sadar diri ya. Kalau sekarang ya nggak bisa begitu. Nah, ini ada resep mudah, modal 15.000 bisa untuk makan 4 orang. Beneran nggak bohong. Anti ribet, nggak usah nyuci banyak alat soalnya semuanya jadi dalam satu panci. Nilai plusnya rasanya enak banget dan ini comfort food. Pertama-tama kuliti dan potong 2 buah wortel. Kalau aku pakai wortel kecil, wortel ini aku beli di pasar dapat 6 harganya 2.000. Lalu kuliti dan potong dadu medium kentang. Ini kentang per kilonya di pasar dihargai 17.000 dan dapat 2 kentang besar banget. Tapi untuk resep ini aku cuma pakai setengah dari 1 buah kentang. Itu aja udah banyak banget menurut aku. Jujur, aku itu kurang suka potongan yang kecil-kecil, jadi di video ini sengaja aku besar-besarkan supaya puas makannya. Dan gak cepat masak aja di panci, takut kelembekan. Jangan lupa potong daun seledri atau daun sop dan juga ayam. Di sini ayamnya aku pakai 3 bagian dari 12 bagian potong 1 kilo ayam. Harganya 31.000, sama kok, sama seperti ayam yang ada di mie ayam tadi. Ayamnya dipotong dadu, ukurannya 11-12 sama kentang. Oke, sebelum kita olah bahan-bahan tadi di atas panci, kita masak terlebih dahulu makaroni sampai setengah matang. Hari ini aku pakai setengah bungkus yang per bungkusnya dihargai Rp5.000 di pasar. Murah kan? Balik lagi ya, modal 15.000 itu nggak flat, tergantung sama harga bahan kalian, tapi ini gambaran aja kalau kalian beli di pasar. Bisa lebih ataupun bisa kurang loh. Oke, di atas panci tumis terlebih dahulu bawang putih, tulang, dan kulit ayam. Dan setengah gelas air. Masak 15 menit sampai mendidih. Karena kita lagi membuat kaldu ayam ala-ala. Bisa juga kalau kalian mau mengganti ayam dengan sapi juga boleh ya, pakai kaldu sapi, teknik pembuatannya juga sama. Lanjut, boleh tambahkan wortel, kentang, dan juga ayam. Masak bersamaan dengan kaldu sapi yang isinya masako sapi dicampur air. Jangan tanya kok nggak pakai kaldu yang asli kak. Iya, namanya juga resep mudah ya teman-teman. Aku sendiri kalau mau mengakses atau membeli kaldu sapi itu lumayan sulit. Jadi aku pakai masako sapi yang dicampur air. Rasanya juga enak kok, tenang aja. Gitu doang loh teman-teman resepnya. Harus pakai masako sapi ya, karena percaya deh rasanya tuh memper banget sama sop buntut. Enak pokoknya. Jangan lupa seasoning, garam, lada, dan juga makaroni rebus. Masak sampai mendidih dan semua kondimen mateng, lalu bisa diberi daun seledri. Jadi ingat, makanan ini itu dulu suka dibuatin sama mama aku kalau aku sakit. Karena namanya juga anak-anak ya, kalau lagi sakit itu rewel. Makan nasi aja nggak mau. Nah, berhubung di sop ini itu ada 2 macam karbohidrat, yaitu kentang dan juga makaroni. Jadinya kenyang deh. Dan juga ada sayur mayur dan juga proteinnya. Jadi 1 mangkok ini bisa langsung dimakan begini atau pakai nasi. Oke deh teman-teman, itu tadi 4 ide masakan anti ribet dan yang pastinya mantap. Budget makanan di bawah 20 ribuan per porsi dan pastinya bisa untuk makan satu keluarga. Jadi selain hemat, bergizi dan tentunya enak. Berhubung aku di rumah cuma 2 orang, aku dan teman aku, jadi semua masakan yang aku buat hari ini akan dibagikan untuk Jumat Berkah. Tadi aku sempat masak nasi sebagai pelengkap. Ini kali pertama aku buat memberikan makanan di Jumat Berkah. Dan jujur aku sadar seharusnya aku menambahkan banyak protein supaya komposisinya lebih seimbang. Kalau begini lumayan banyak karbo gitu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran buat aku ke depannya. Kalau misalnya mau ngasih makanan ke orang, itu juga harus dipikirkan komposisinya. Konsep berbagi di Jumat Berkah ini aku juga taunya dari saudara aku yang muslim teman-teman. Mereka bilang kalau misalnya mau berbagi boleh nih buat berbagi di Jumat Berkah, berbagi makanan. Tada, sudah jadi teman-teman makanan yang akan aku bagi-bagikan. Nah, ini ya memang makanannya menunya macam-macam. Ada yang dapat kangkung sama telur, ada yang dapat makaroni sup sama nasi. Kebanyakan makaroni sup sama nasi ya, karena ternyata makaroninya jadinya banyak sekali. Terus juga ada yang dapat mie sama nasi dan juga ada mie sama telur. Ini juga dapat telur nih, 2 nih. Jadi totalnya ada 11. Tadi aku udah makan 1 porsi. Seharusnya kalau misalnya aku nggak makan
mungkin bisa jadi 12. Cuma lapar, say. Ya udah, yang ini nanti bakal aku tutup semua lalu aku bagi-bagikan. Aku kalau bagi-bagi makanan lebih suka wadah seperti ini. Ini aku belinya di pasar dengan harga 1.500 per satu bijinya ya. Kenapa? Karena menurut aku lebih safety aja, lebih nyaman dan lebih aman. Waktu orang makan juga lebih enak, jadi nggak ringkih. Daripada plastik Mika menurut aku kurang pas. Yeay, udah selesai. Ini bakal dibagi-bagikan 11 pack. Tapi aku juga ngeliat di sana banyak banget sisa makanan, bahan masakan yang aku beli di pasar dan belum aku olah. Jadi sepertinya bakal aku bagikan juga yang ada di sana supaya ibu-ibu yang memang membutuhkan bahan makanan bakal kebagian dan bisa masak. Yuk kita urus yang itu. Sebenarnya bahan makanan ini bisa disimpan di kulkas dan masih bisa baik untuk dimakan besok atau diolah kemudian hari. Cuma karena Feli notabene-nya itu di NTT ya, nggak di Jakarta, dan teman aku itu nggak bisa masak sayur, jadilah aku lebih baik membawa pulang semua bahan-bahan ini dan dibagikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Di sini sayang banget karena masih banyak bahan-bahan yang belum diolah dan masih benar-benar utuh. Kayak ada tahu, ada tempe yang bahkan belum keluar dari bungkusnya, ada kangkung, sawi, sayur mayur, wortel, cabai, macam-macam, bahkan bumbu-bumbu juga masih lengkap ya. Ada bumbu racik, ada bumbu santan, ada segala macam, pokoknya terasi pun juga ada. Buat ayam goreng pun gak lupa gitu. Jangan ketinggalan karbohidratnya karena aku gak bisa ngasih beras, aku ngasihnya mie yang tadi belum aku olah sama sekali, ini mie-nya masih baru, dan juga telur-teluran. Untuk telur ini aku kasihnya mentah dan semuanya dapat. Yeay, ini tadi bingkisan-bingkisannya total ada 5 bingkisan, tapi isinya random ya, nggak ada yang sama, ada yang dapat mie, tapi juga ada yang nggak dapat mie. Tapi semuanya yang sama itu dapat telur 3 buah ya, 3 biji. Jangan banyak-banyak, takutnya nanti pada pecah bersenggolan di bawah. Semuanya juga dapat bumbu, ini ada bumbu sajiku, ada bumbu racik. Semuanya dapat bumbu-bumbuan, ada yang dapat tahu, ada yang dapat tempe, ada yang dapat sayur sawi, ada yang dapat sayur kangkung juga ada. Pokoknya semua di sini dapat sayur mayur. Ini juga akan dibagikan dengan nasi. Yeay, udah selesai. Muka aku kucel, aku belum mandi, tapi aku rasanya tuh happy banget karena hari ini aku udah bisa bagi-bagi rezeki buat orang-orang lain. Nah, ini semua belum aku bagi-bagikan, tapi nanti pasti aku bagi-bagikan ke beberapa orang di sekitar sini dan juga untuk orang-orang lain. Mungkin nggak spesifik ya, mungkin bisa aja tukang parkir atau bisa aja orang-orang yang ngemis di jalan, karena di sekitar rumah ini tuh banyak banget orang-orang yang ngemis, teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak itu juga banyak sekali. Jadi sepertinya akan aku bagikan, semoga menginspirasi kalian juga untuk berbagi kebaikan dan berbagi berkat untuk semua orang. Nah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka video ini buat like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa besok mampir lagi, main lagi ke rumahnya Felin karena anggap aja rumah sendiri. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga masakan-masakan aku juga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang mau masakan yang murah, enak, bergizi, yang pastinya cocok untuk keluarga. Bye-bye.